Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya minta Anda memperhatikan video yang akan saya sertakan ini. Poinnya ada ucapan Ibu Koni bahwa dia diberitahu, dapat informasi kalau Pak Jokowi itu punya keris jengkal, maka Gibran punya keris dua jengkal. Ini diucapkan dalam konteks intimidasi ke Ibu Koni yang dia ceritakan di forum diskusi terbuka itu ya, yang videonya nanti yang disertakan, yang saya sertakan. Yang kedua, Ibu Koni bilang berita dari Uni Eropa ya, nanti dicek bahwa Prabowo itu sudah menerima fee komisi 7% dari pembelian pesawat Miras buatan Prancis ya, yang batal itu. Tapi Prabowo itu menjadi perbincangan rame, kata Bu Koni, di Uni Eropa sudah menerima bayaran fee 7%. Dan Anda fokus ke situ ya. Dan ada beberapa yang lain tentang ucapan Bu Koni, kenapa Sultan menerima Presiden Jokowi ya. Jawab Sultan, kata Bu Koni, ya karena Presiden merasa keberatan kenapa UGM bersuara yang kemarin itu ya, yang Civitas Akademika mengkritik pemerintah itu kan. Dan sebenarnya bukan hanya UGM tapi juga UI, Unpad ya. Ada sekitar 10 apa 40 gitu, banyak itu universitas besar kecil menengah yang melakukan seruan moral terhadap pemerintahan sekarang untuk mencegah nilai-nilai itu meluncur turun. Jadi kata Bu Koni, yuk, dia semacam protes ke Sultan, kenapa menerima Presiden. Ya karena Presiden ingin menyampaikan informasi kenapa UGM bersuara. Jawab Sultan menurut Bu Koni, ya karena mereka UGM itu Civitas Akademika, masyarakat akademis yang punya hak untuk menyatakan pendapat, dan dia sebagai Sultan tidak berhak untuk melarang itu. Jadi rupanya kalau kesimpulan saya, Jokowi kecewa kenapa UGM alma mater dia itu melakukan satu kritik yang keras terhadap pemerintahannya yang dia pimpin. Jadi inilah video itu, dan pertanyaan saya ke Anda semua, bagaimana menurut Anda? Komentar video itu, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Pak TBH ya, I have a bad news Pak. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan, jadi akan 2 tahun lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih, lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul nggak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan?
Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Demikian. Dan terus terang aja saya mohon maaf Pak Rudi, saya tuh undang wartawan sebenarnya datang tadi karena saya lihat harusnya nanti semua di doorstop oleh wartawan banyak, jadi bisa dinyatakan. Karena gimana ya Prof ya, kita yang jadi orang kampus aja udah jadi bingung ini gimana ya. Karena bukan saja kita tuh dianggap partisan, tapi buzzer-buzzer bermain. Hoax dibuat hanya untuk menjatuhkan kredibilitas orang gitu. Ada yang tidak masuk akal. Ini barusan sambil ngomong kenapa saya WA, mohon maaf bukan nggak sopan. Pada Dasko WA saya langsung. Karena sedang khawatir. Pak Ken sudah tahu hari ini ada berita besar Pak. Buktinya saya belum tahu betul atau tidak, tapi ini berita dari Uni Eropa bahwa pembelian Mirage walaupun batal, tetapi pembayaran 7% komisi sudah diterima cash. Itu sudah rame di Uni Eropa Pak. Yang mengangkat berita udah bukan berita ini, international news. Betul. Siap. Jadi barusan Pak Dasko bilang, kakak tolong itu kan belum confirm. Loh, gue nggak bisa stop, itu di dunia internasional. Ini bukan pamannya Gibran yang ngeluarin berita. Kalau paman Gibran bisa di stop. Nah, jadi memang sudah kacau dunia ini. Nah, tapi saya bilang, saya terus percaya, saya tuh muridnya Pak Ken dan saya selalu diajari Pak Ken untuk tegak lurus dan jalan pada jalan yang benar. Karena ketika kita dihujat, kita diintimidasi, kalau kita tetap yakin, pasti akan Tuhan menunjukkan jalan dengan caranya. Pasti nggak ada yang tahu seorang Konira Kunini Bakri bisa diintimidasi kan Pak Ken? Oh saya mesti cerita, ini mohon maaf, ini bukan curhat. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Siapa yang? Orang terdekatnya 08. Jangan ganggu Gibran. Kalau itu sudah di warning begitu? Oh udah. Jangan ganggu Gibran. Jangan. Tapi ganggu Prabowo boleh. Entar dulu. Bukan. Kalimat berikutnya yang seksi. Kalimat berikutnya yang seksi. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya keris sepanjang sejengkal, Gibran kerisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh, 3 kali diulang. Wah, saya bilang ini pasti ada sesuatu gitu. Makanya menurut saya ya saya sih cuma siapkan mental aja. Berarti kan ancaman itu mengikuti apa yang saya ucapkan. Apalagi ketika di istana saya menyatakan kalau Pak Mahfud mundur, harusnya Pak Jokowi berjiwa ksatria untuk juga turun dari jabatan presiden. Jadi menurut saya kita nggak usah berpanjang-panjang. 3 hari sebelum Pilpres ini, mungkin kalau nggak mau dicuti, ya memang harus dimakzulkan. Mau diapain lagi? Saya ingin menyampaikan pada teman-teman yang di luar ruangan ini, yang masih punya rasa takut. Takutlah melihat bangsa ini hancur, ya, ketimbang takut dengan sekelompok orang yang melakukan berbagai teror, ancaman, ya, intimidasi. Kalau saya diintimidasi, saya diteror, semakin marah. Dan saya semakin galak kalau saya diteror. Apalagi diancam. Diteror aja gue galak, apalagi kalau diancam begini, siapa lu? Kan gitu. Itulah mungkin dia bisa saya tambah. Justru dalam forum ini, mudah-mudahan nanti kalau diekspos oleh media, bisa dibaca oleh Kapolri, kalau berita ini tidak benar, supaya dikonter, diluruskan. Tapi kalau berita ini benar, mbok ya malu gitu loh. Dan ditarik ini perintah ini. Berita apa Mas? Ya ini sudah beredar, ada penekanan Kapolri kepada Dirbinmas seluruh Indonesia. Yang pertama, ini di semua grup WhatsApp udah beredar ini ya. Bahwa saya mau dipanggil besok oleh Barreskrim, saya siap. Jam berapa, di mana saya akan siap ya. 1. Kerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenang pemilu. 2. Door-to-door system oleh Babin Kamtibmas tidak dapat digunakan lagi karena modus sudah diketahui masyarakat. 3. Kerahkan para dai Kamtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian suara untuk paslon 2 dalam tempo 2 minggu ke depan. Ini dari ada lagi, oke. Yang keempat, mengontrol para dai Kamtibmas
dengan menyediakan masing-masing satu perangkat HP baru dengan nomor SIM card luar negeri dan modem mobile internet. Yang keempat, meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP dalam kurung Badan Usaha Jasa Pengamanan yang merupakan koleha Direktorat Binmas masing-masing wilayah, disertai dengan foto ini. Kalau memang ini hoax, saya minta Kapolri memberikan klarifikasi, ya, karena siapa tahu pertemuannya tidak, tapi ada perintah melalui tangan-tangan yang lain, tangan-tangan kotor tentunya. Dan ini bisa saya pertanggungjawabkan karena saya memperoleh ini di banyak grup WhatsApp. Jadi bukan saya yang ngarang gitu. Tapi kalau saya mau dipanggil oleh Barreskrim Polri atau oleh Kapolri, saya siap. Terima kasih. Oke. Untuk tetap menjaga kesetiaan kepada bangsa ini. Tadi ketika Pak Yos membacakan poin Kapolri entah benar entah salah itu, saya teringat beberapa hari yang lalu ini saya selalu dihubungi bintang 1, bintang 2 polisi. Saya tuh jarang ngajar di polisi, Pak, karena saya ngajarnya di Sesko kan. Tapi di Sesko tuh selalu ada polisi. Di Sesko AL, AD, AO. Mantan-mantan murid saya ini sekarang udah pada bintang-bintang minta ketemu. Kalimatnya sederhana, Pak Ken. Mereka marah karena contoh waktu presiden datang dengan dia dihadang oleh PDIP kalau nggak salah ya, yang bawa banners itu loh semua. Oh, Gunung Kidul. Ya, Gunung Kidul. Gunung Kidul, oke. Oh bukan, Gunung Kidul yang kedua, yang pertama yang akhirnya Bu Giriana mengeluarkan tanda 2 itu. Solo Tigo. Solo Tigo ya. Iya, Solo Tigo. Itu yang polisi yang menemui saya bilang, saya nggak sebut namanya, dia bintang 2 sekarang. Dia bilang itu saya marah karena setelah itu diganti Kapolresnya. Diganti Kapolres. Diganti dengan ucapan mulai hari ini tidak boleh lagi ada, dan jadi pelajaran nggak boleh lagi ada kunjungan presiden atau 02 lalu didatangi atau disambut oleh paslon lain. Jadi dia nggak sebut 0103 tapi tidak boleh. Jadi banyak yang mereka juga marah sebenarnya, tidak tahu mesti berbuat apa. Itu kenapa saya ada di sini tuh dengan segala hormat saya minta betul. Karena di sini ada mantan kepala staf, ada mantan pemimpin di TNI, tolong deh adik-adik itu diraih, karena mereka tuh sedang bingung sebenarnya antara perintah atasan Kang TBH, ya kan, perintah kan komando ya kalau tentara sama polisi, tapi antara juga langsung dipindahkan. Nah dari adik-adik HMI, jaringan saya itu HMI banyaknya di seluruh Indonesia. Kalau di Sumatera Pak TBH itu yang digunakan Dandim, Angkatan Darat justru. Itu kenapa 2 hari yang lalu saya langsung menghadap Panglima TNI. Saya WA beliau, saya minta waktu. Saya bilang, Panglima saya cuma mau titip aja satu lah, jaga negara ini. Karena saya sebelumnya bertemu Sultan dan saya kan orangnya suka kepo Pak Ken. Saya bilang, Sultan, ngapain presiden mau ketemu Sultan diterima? Ternyata Sultan bilang saya harus terima karena presiden komplain tentang satu hal, kenapa UGM bersuara. Yang kedua, Sultan jawab dong, ya itu mahasiswa akademisi dan itu hak mereka untuk berbicara tentang kebenaran. Bagaimana menurut Anda video yang dahsyat ini? Komentar jangan lupa, like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.